Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Allah, Allah izinkan kali ini lanjutkan kajian kemarin. Kalau kita juduli adalah kecerdasan hati berdasarkan kitab Al-Hikam, didasarkan pada satu hadis. Ada sebuah daging, kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak, disebut kolbu. Posisi kolbu masih ingat di mana? Di dada atau di kepala? Kepala lagi. Nah, maka urutannya hadis ini inali bani adama sodron fihi kolbun fihi fuadun fihi lubun fihi sakofun fihi sirun fi ananya Allah. Kan tidak diskusi, tapi bukan zatnya. Kalau zatnya nanti ada yang mengaku anak al-haq, saya sang kebenaran, al-halaj, diyakini para ulama di zamannya. Kalau di Jawa ada Syekh Jenar, ketika dia dihadiri atau didatangi oleh utusan wali, saya panjenengan ditimbali para wali, Syekh Jenar sendirian dalam ruangan itu mengatakan Syekh Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Seakan difahami bahwa Syekh Jenar mengaku dirinya sebagai Allah, walau itu sebuah salah faham. Ya, agar tidak salah paham, ada beberapa pemahaman, 4 tingkat pemahaman. Pertama adalah syariat, kedua torekot, ketiga hakikat, keempat makrifat. Syariat itu hukum yang paling mendasar syariat, karena ini menentukan sah dan tidaknya ibadah kita. Tapi di syariat sering ada ungkapan milikku adalah milikmu, bicara kepemilikan. Kalau bicara kepemilikan pasti muncul perbedaan, karena syariat itu kebanyakan munculnya fikih hukum. Contoh gini, ketika kita tadi sholat di sini pakai doa kunut enggak, karena ini paham Muhammadiyah. Kalau yang pakai kunut berarti NU gitu. Nah, ada enggak orang yang ribut gara-gara sholat subuh pakai doa kunut apa enggak? Ada. Nah, padahal sholat subuh pakai doa kunut apa enggak, boleh enggak? Boleh, daripada ribut tetap enggak sholat subuh, itu ya nggak boleh, betul. Nah, tapi kesibukan syariat ini kadang mengganggu kita untuk orientasi ibadah kita, bingung siapa yang dituju, dikatakan gitu. Maka naiklah ke torekot itu jalan, di sana ungkapan milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, tapi dengan landasan agama yang benar, bukan bujuku bujumu. Itu PKI ya. Nah, dengan torekot ini kita tahu jalan siapa dituju, ya tentu Allah. Maka di kajian hikam sering dikenal kita itu salikullah, orang yang menuju Allah. Bapak Ibu jawab dulu. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita beribadah apapun, ujung-ujungnya butuh apanya Allah? Ridhonya, apalagi coba jawab. Rahmatnya, betul. Ampunannya, pahalanya, betul. Rezekinya, surganya, ya enggak? Ya, itu semua baru miliknya Allah. Apa salahnya? Jawab dulu. Misalnya ibu ini seorang istri, hakikatnya butuh apanya suaminya? Apa Bu? Uangnya Bu? Ya, kasih sayangnya, rumahnya, mobilnya, dan seterusnya. Baik, kalau semua itu ibu diberi oleh suaminya, tapi ditinggal 5 tahun oleh suaminya, mau nggak Bu? Nggak mau. Kalau mau namanya matre, ya materialisme. Terus hakikatnya yang dibutuhkan ibu apa?
dari suaminya itu. Ya suaminya sendiri kehadirannya, betul? Bapak-bapak, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kita butuh apanya Allah? Allah itu sendiri, betul? Nah, kalau dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, yarjuna liqa rabbihim, bertemu dengan Allah. Jadi orientasi rezeki Allah sama. Ketika ada orang meninggal dunia, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, bukan kembali kepada miliknya Allah. Surga milik siapa? Allah. Dunia milik siapa? Allah. Kalau dunia dituju, orang kafir pun dapat, betul? Tapi nggak dapat Allah. Maka bagus kalau ungkapan orang Jawa. Kalau ada orang meninggal dunia dipun ngendikaken piyambakipun sampun wangsul sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Wangsul niku napa? Pulang. Pulang itu pasti ke rumah, betul? Aslinya manusia itu penduduk dunia atau surga? Surga. Mbah Adam Ma'wa dilahirkan di surga. Berarti kalau kita pulang ke surga, ngapain ke surga? Dalam rangka apa? Sowan. Apa sowan? Menghadap. Di Yogyakarta ini ada Pisowanan Agung ngadep Sultan, betul? Yang bisa ikut pisowanan sebenarnya semua warga DIY atau harus abdi dalam? Abdi dalam, betul? Yang bisa sowan menghadap Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, teruskan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, abdiku, dan masuklah ke dalam surgaku. Tarik mundur. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Maka sungguh orang itu akan bisa masuk surga, tapi yang bisa masuk surga sowan datang Allah sinten? Hamba Allah. Jadi hamba Allah di ayat itu ada 3. Jiwanya tenang, hatinya puas, hidupnya diridhoi Allah. Betul? Nah, sowan ya wangsul sowan ing ngarsanipun Gusti Allah. Plek di hadapan Allah. Yarjuna liqa rabbihim, bertemu dengan Allah. Di pisawanan kesultanan itu yang apakah semua di dalam ikut pisawanan langsung bisa ketemu di depannya sultan langsung? Enggak, tergantung pangkatnya, ulu-ulu adipati atau apapun, betul? Nah, tidak semua hamba Allah yang masuk surga tentunya tidak langsung bertemu Allah. Masuk surga, tapi mungkin enggak ketemu Allah, karena ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu syaratnya adalah amalan solehah, harus punya amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang dilakukan lillah karena Allah, dilaksanakan ma'allah, membersamakan Allah dengan segala aturannya, syariatnya dipegangi. Nah, tetapi juga tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah padanya. Ini jalan yang kita tuju, Bapak Ibu, mestinya harapannya begitu. Kita memandu itu. Maka thariqat itu diperlukan untuk jelas jalannya menuju Allah, salikullah. Tadi saya matur dulu. Nah, tapi tidak cukup hanya berhenti di jalan, harus perjalanan itu menuju Allah tadi. Maka di hakikat, naik ke hakikat ada ungkapan tidak ada milikku dan tidak ada milikmu, semua milik siapa? Allah. Tapi jawab dulu, ilustrasi. Anak itu anak suami atau anak istri? Kok nggak jawab? Anak suami istri, betul? Tapi ada nggak seorang istri bilang ke suaminya, Pak, anakmu itu? Pernah, Bu? Nah, terus bapak jawab apa, Bapak? Lah, sing lainnya kan ibu, urusan dewe kono. Itu pasti ribut. Tapi kalau bisa diungkapkan ketika anaknya rewel, mungkin ibunya menyampaikan, Pak, tolong Pak, anak kita dibantu Pak, ibu ngurus yang lainnya. Itu familiar, betul? Tapi jawab, anak itu hakikatnya milik suami atau milik istri?
dua-duanya. Memangnya kalau punya anak sudah pernah bikin anak? Ada nggak suami istri mau berhubungan, Pak Bu yuk bikin anak agar hidupnya mancung itu? Nggak gagas, betul? Hakikatnya anak milik siapa? Allah. Bapak Ibu, nah ketika kita menyadari semua milik Allah, sedaya namung titipan, betul? Nah, seorang yang dititipi tentu merawat dengan baik, melayani dengan baik. Maka tugas kita sesungguhnya adalah hakikatnya pelayan Allah. Karena hamba itu apa? Hamba itu ya abdi, babu, batur, jongos, kacung, gedibal, budak, rewang, pesuruh, napa boleh? Pekatik. Tugasnya apa? Melayani Allah. Nah, ini yang penting ya. Terus lanjutnya, bagaimana kita bisa menuju Allah sesungguhnya? Kalau di syariat kadang bingung siapa yang dituju, tarekat sudah tahu siapa yang dituju, hakikat ketemu dengan yang dituju, karena hakikatnya Allah yang dituju. Tapi saat memasuki ma'rifat, ada kalimat tidak ada aku dan tidak ada kamu, yang ada siapa di dunia? Allah. Allah itu wujud. Wujud itu ada sebelum yang lain ada, tetap ada walaupun yang lain tidak ada. Siapa dia? Allah. Kalau kita bukan wujud tapi mawujud, yang diwujudkan oleh yang maha wujud. Nah sebenarnya ini kalau kajiannya runtut, tapi hati-hati ya, kadang ngaji wilayah-wilayah ini kadang banyak disalahpahami, kepleset. Sesungguhnya yang wujud di dunia siapa? Allah. Itulah orang dikenal dengan sebenarnya wahdatul wujud, satunya wujud, yaitu wujudnya Allah. Kita tidak mungkin ada kalau nggak diadakan oleh Allah. Kalau Allah nggak ada, kita juga nggak ada. Tapi dalam hal ini agar kita tidak salah paham, karena ini wilayah-wilayah yang sensitif, sering disebut gitu. Nah, ma'rifat itu artinya apa? Mengenal, ya. Kalau dikuatkan, mungkin kita pernah mendengar tak kenal maka tak sayang. Lanjutkan, tak sayang maka tak. Kalau ta'aruf ya kenalan. Ya, tak sayang maka tak cinta. Betul? Lanjut, tak cinta maka tak sayang itu balik. Tak cinta maka tak nikah, atau bahasa lain tak kawin. Ya, tak kawin maka tak punya anak. Betul? Puncak kecintaan suami istri itu pasti menyatu bersetubuh. Tapi yang satukan apa? Misalnya suami dia istri, bukan fisiknya yang disatukan semata, tapi apa? Hatinya. Ada apa hati? Kehendak. Kalau suami istri berhubungan nggak punya kehendak yang sama, namanya pemerkosaan. Ya, bagaimana dengan Allah? Maksud saya pakai jembatan pada Allah. Bagaimana dengan Allah? Puncak kecintaan hamba dengan Allah pasti menyatu, tapi jangan pakai bahasa bersetubuh. Ya. Jadi satukan apa? Kita hamba Allah pencipta, bukan wahdatul wujud tadi. Karena ini artinya sudah disalahartikan, disalahpahami sudah. Nah, bukan manunggalakul Gusti, tapi yang disatukan adalah wahdatul iradah. Satunya hati, ada hadal kehendak, nunggal karep kalian karepipun Gusti Allah. Satu kehendak Allah. Panjenengan jawab. Yang kita lakukan selama ini kehendak siapa? Bapak Ibu jawab. Kehendak siapa? Kalau bingung berarti tergantung. Kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, berbakti, jujur, sabar, itu perintah kehendak siapa? Allah. Tapi kalau malas sholat, malas ngaji, cekcok, marah-marah, berzina, korupsi, kehendak siapa? Kalau setan, setanis sinten. Minal jinati wanas. Di Ramadan ini kan setan dibelenggu, betul? Mestinya nggak ada yang tergoda, tapi masih ada yang nggak yang berbuat jelek. Ada. Berarti setannya siapa? Ya manusia itu sendiri, betul? Nah, ini tahapan, ya. Kalau sering kenal dengan makom gitu. Tingkatan, bukan berarti salah. Salah itu tidak mesti melahirkan dosa. Nah, tetapi salah itu akan merusak ibadahnya, merusak hatinya.
Baik, saya lanjutkan tentang apa makna tentang makrifat sesungguhnya. Ini butuh untuk memasuki pada tahap berikutnya itu, ya. Makrifat diartikan adalah mengenal dan mengetahui, yaitu mengenal atau mengetahui akan Allah dengan cara memperhatikan segala hasil ciptaannya. Contoh gini, Bapak Ibu percaya adanya Allah? Jawab, percaya adanya Allah? Percaya. Kenapa percaya? Karena ada ciptaannya, gitu kan? Nah, itu level pertama makom dalam memahami. Kita percaya adanya Allah karena ada ciptaannya. Tapi jawab, andaikan nggak ada ciptaannya, Allah tetap ada nggak? Ada. Itu level berikutnya, makom berikutnya. Oke. Pada tahap ini kita lihat hasil ciptaannya, yaitu mengenal Allah dengan segenap daya, mengarahkan segala potensi akal dan batin. Dasar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sebuah hadis yang berbunyi, kita sampaikan dulu. Suatu saat ada seorang yang berbaju putih-putih datang di masjid Rasul misalnya. Tidak nampak perjalanan dari jauh, tapi tidak dikenal oleh siapapun sahabat yang datang di masjid situ. Dia datang kepada Rasul, bahkan menemukan pahanya dengan paha Rasulullah. Ada dua istilah, silaturahim dan silaturahmi. Apa bedanya? Silah itu apa? Bertemu, menyatu. Silaturahim apa? Menyambung kasih sayang, betul? Harus ketemu ya? Enggak, bisa lewat WA dan seterusnya, betul? Tapi kalau silaturahmi, menyambung rahmi itu apa? Kalau panjenengan tidak di Mekah, ada yang pernah dengar ada orang jualan sesuatu rahmi, ternyata jual paha ayam. Sehingga silaturahmi itu bertemu wajah. Nah, orang berbaju putih ini tadi menempelkan pahanya ke paha Rasulullah. Silaturahmi. Bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kabarkan padaku tentang Islam. Dijawab, jadi rukun Islam itu. Beliau membenarkan. Umar komentar, orang ini aneh. Tanya, dijawab, dia membenarkan. Kedua, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Kabarkan padaku tentang iman. Dijawab, jadi rukun iman itu. Orang Yahudi jawab lagi, sedekah. Benar ya Rasulullah. Umar heran lagi, ini tanya, dijawab, dia benarkan. Yang ketiga, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarah. Fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Siapa dia? Malaikat Jibril berkata atau bertanya, beritahukan padaku tentang ihsan ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Muraqabatullah, pengawasan Allah. Ini makom, tingkatan, tingkat tertinggi dari awalnya Islam, iman, atau orangnya namanya apa? Muslim, mukmin, muhsin. Orang yang ihsan, orang yang sudah bisa beribadah dengan melihat Allah. Nah, nanti pemahamannya melihat pakai apa? Jangan mempersonifikasikan Allah. Kalau pakai ainun, pakai mata, seakan-akan itu barang. Kalau barang itu menempati ruang dan waktu, Allah jauh dari itu. Tentu melihat dengan basirah, dengan mata hati. Nah, kalau nggak mampu melihat Allah begitu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, ini pakai keyakinan, pakai imannya. Nah, ini wilayah-wilayah yang kadang sensitif. Seakan kalau orang ngaji ihsan, orangnya disebut sufi, ajarannya tasawuf, itu bisa salah paham, basa Jawane keblinger. Saya cempilkan sedikit. Saya pernah ngaji di satu pesantren Thariqat gitu, ya. Jadi ihsan ini akhirnya dikelola dalam organisasi namanya Thariqat, saya nggak perlu sebut namanya. Suatu saat kiainya setelah kami ngaji bertahun-tahun, beberapa saat gitu, kiai mengatakan
Aqimis sholata li dzikri, surat Toha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bapak Ibu, saya kembali sedikit ke depan. Beliau katakan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu tingkatan syariat, ya. Sedangkan apa tadi? Sedangkan ingat Allah tingkatan makrifat atau hakikat. Di sini tadi kepahaman, maaf. Ya. Intinya sholat apa? Berzikir, betul? Hakikatnya sholat itu ingat Allah. Beliau katakan, bagi kami sudah pada level hakikat ma'rifat, sholat tidak wajib lagi. Bosok Joni kurang ajar kayaknya. Tahu saya? Nah, sampai saya matur, Pak Kiai, panjenengan ya Rasulullah soleh mana? Sejak itu akhirnya saya tinggalkan kajian itu, karena seakan meninggalkan syariat. Rasulullah tetap sholat enggak? Pasti. Nah, tapi kalau kalimat tadi aqimis sholata li dzikri, sholat untuk mengingat Allah, tapi ada orang sholat tapi enggak ingat Allah, ada enggak? Ada, akhirnya lupa rakaat, yang ingat apa? Nah, ada juga orang yang mengaku ingat Allah tetapi enggak sholat. Itu aliran kebatinan, betul nggih? Nah, maka kita jangan lompat memahami. Pondasi dasarnya itu syariat. Bapak Ibu kalau jawab, kalau begitu yang paling penting mana di empat ini? Paling penting syariat, pegangi. Nah, apa fungsi tarekat hakikat marifat? Untuk memberi sebuah nilai, value yang lebih baik. Artinya hakikat marifatnya sholat itu ingat Allah, tetapi syariat tetap dipakai. Syariat ada istilah gini, antara sayur dan sayuran, tahu bedanya? Yang langsung enak dimakan yang mana Bu? Sayur. Bahannya apa? Sayuran. Agar sayuran menjadi sayur diapain? Dimasak pakai bumbu, betul? Nah, diilustrasikan sayuran itu syariat, bumbu itu hakikatnya. Kalau orang yang sholat nggak ingat Allah, makan sayur mentah nggak dimasak, pare mentah, enak nggak? Nggak, betul. Tapi kalau ingat Allah nggak sholat, makan bumbu tanpa sayuran, cabai, garam, merica dan sedulek dimakan, enak nggak? Nggak. Yang enak berarti syariatnya dilakukan tapi punya penguat tentang makrifatnya. Sayurannya higienis, dimasak dengan bumbu sesuai selera, dengan masakan yang enak, maka itu yang mantap, cospleng gitu. Nah, itulah yang mungkin kita pahamkan dalam diri. Maaf ya. Nah, sehingga pemahaman ihsan ini satu hal yang benar. Hanya kadang kalau tidak difahami secara runtut, lompat nanti. Ya, nggak mau syariat tapi pengennya langsung hakikat makrifat. Enggak. Kisah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pengembala yang membalakan kambing beratus-ratus banyaknya. Ketika Umar lewat di sana, beliau bertekun dengan kerajinan dan kasih sayang pada pengembalaannya. Di samping itu, ia sangat bertanggung jawab pada kambing-kambing itu. Sebab itu Umar yang menyamar sebagai seorang biasa, tidak diketahui sebagai seorang khalifah, memanggil pengembala itu dan menanyakan, "Wahai anak, aku sangat tertarik pada kambing-kambingmu itu. Boleh aku beli seekor?" "Jangan Tuan, itu bukan kambing saya, namun punya majikan saya," jawab si pengembala. "Tahukah majikanmu berapa jumlahnya?" Umar menanyakan. "Tidak Tuan." "Kalau begitu," kata Umar, "jika seekor saja, jika kau jual, kalau dijual seekor saja, tentu majikanmu tak akan tahu, dan saya tidak akan bilang kepada seorang pun." Coba bayangkan kalau dalam kehidupan ini kita misalnya sebagai seorang pengembala, mau nggak ya? Nah, mestinya kan kalau orang yang baik kan samihna. Ya, pokoknya saya dengar dan saya tolak keinginan itu, gitu kan? Tapi kadang ada yang berpikir samina, wah pikir-pikir gitu. Pikir dulu konangan apa enggak.
Tapi apa kata si pengembala? Dengan cepat dan tegas disambut kalimat demi kalimat, fa innallah ya sayyid. Kalau begitu di mana Allah ya Tuhan? Apa kemudian apa dilakukan Umar? Kalimat itu serasa disambut petir telinga Umar kala itu. Terpesona oleh daya takwa dari pengembala kambing itu. Belum mengerti bahwa kalau majikannya tidak tahu pasti, tapi Allah menyaksikan apa yang dilaksanakan manusia, sekalipun itu baru terlintas dalam hati. Maka Allah berfirman, wa man kana fi hatihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ibu, maka kita harus jangan buta hati, ya. Maka tadi Ihsan tadi, mari melihat bahwa setiap kita melakukan apapun kita bisa melihat Allah. Ayatnya apa? Kemana mataku memandang, di situ kau lihat wajah Allah. Tapi wajah jangan terus dianggap rupa. Itu kan rupa kita, rupamu. Tapi wajah itu tentu bisa kekuasaannya, bisa aturannya dan seterusnya. Baik, sekalian, besok kita lanjutkan masuk ke kata hikmah di Al-Hikam. Ini dasarnya. Tapi saya tanya dulu, Bapak Ibu, antara tarekat, antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ada nggak hubungan obat dengan sembuh? Jawab. Ada nggak hubungan obat dengan sembuh? Kalau ada, itu syariat, logika kita. Tapi rasakan, fahami, ada nggak orang berobat sembuh? Ada. Yang menyembuhkan semata-mata obat atau karena izin Allah? Izin Allah. Ayatnya wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Allah menyembuhkan. Terbukti. Ada nggak orang yang berobat tetap sakit? Ada. Untuk apa Allah berikan sakit? Agar diampuni dosanya. Betul? Kalau itu jawab dulu. Allah itu memberi pada kita satu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan? Yang kita butuhkan. Betul? Kalau gitu jawab. Kita pengennya sehat atau sakit? Sehat. Kalau sakit berarti itu izin pemberian siapa? Allah. Kalau gitu jawab. Berarti kita butuh sakit enggak? Tahu selesai? Kalau paham butuh. Karena kita butuh enggak dosa kita diampuni Allah? Betul. Berarti butuh sakit enggak? Itu bagus. Kalau bisa memahami itu, maka kalau sakit jangan mengeluh. Ada nggak yang sakit mengeluh? Iya, itu rukun imannya gitu. Rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir iman pada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jawab. Kalau kita sehat senang nggak? Senang. Kalau sakit senang nggak? Kalau enggak berarti rukun imannya baru 5,5. Baik, ada enggak tadi orang yang berobat tetap sakit? Ada. Kalau sabar diampuni dosa. Ada enggak orang yang berobat mati? Nah, terus apa hubungannya obat dengan sembuh? Hakikatnya enggak ada. Loh, kenapa berobat? Apa jawabnya? Kenapa berobat? Ikhtiar. Yang nyuruh siapa? Allah. Itu hamba yang taat. Sami'na wa ta'ala. Kalau kau sakit berobatlah, karena Allah tidak mungkin menurunkan penyakit tanpa ada obatnya. Di Al-Hikam juga dikatakan gini, setiap lisan terucap doa Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Dengan izin Allah nanti akan Allah sembuhkan. Tapi hati-hati, jangan pernah berpikir berobat semata-mata ingin sembuh. Kecewa kita, karena tidak semua obat menyembuhkan. Betul? Nah, setiap sakit obatnya berobatlah. Berobat itu sudah berpahala. Karena siapa perintahkan? Allah. Itu yang penting.
Sehingga nanti di hikam juga dikatakan begini, balasan atas ketaatanmu, cukuplah balasan atas ketaatanmu ketika engkau jadikan ahli di dalam ketaatan itu. Cukuplah balasan bagi pelaku ketaatan ketika Allah ridho engkau jadi pelaku ketaatan itu. Paham ya? Jadi ketika Allah, nanti ada kalimat yang lain, ketika Allah ingin berikan karunia kepadamu, maka Allah ciptakan amal yang dengan amal itu akan dinisbatkan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita diizinkan Allah ahli puasa, ahli sholat, cukup. Karena tidak semua menjadi ahli itu, betul? Tidak usah nuntut apa-apa. Allah sebenarnya ingin masukkan kita ke surga atau neraka? Surga. Maka Allah bikin amal, diperintahkan puasa, sehingga kita rajin puasa, nanti Allah masukkan ke surga. Puasa dinisbatkan pada kita, wahai hambaku, masuklah ke surgaku karena puasamu. Pintu surga ada berapa? 8, salah satunya puasa. Mari lakukan puasa hari ini, tahun ini dengan sungguh-sungguh. Cukup alasan nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Maka ngapuntenipun, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.